Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Baik, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk bersama-sama kita mempelajari hal-hal penting bagi agama kita yang dengannya mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita sehingga bisa menjalani agama ini dengan baik dan benar. Salawat serta salam untuk junjungan kita, teladan umat hingga akhir zaman, itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita dari kitab Ithabul Qari Bitta'liqati ala Syarhi Sunnati lil Imam Al-Barbahari, penjelasan kitab Syarhi Sunnah karangan Imam Al-Barbahari oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Untuk malam ini membahas salah satu prinsip yang juga mendasar dalam agama kita. Ikhwan dan akhwat, perhatikan penjelasan ini juga dalam rangka memahami kitab. Jadi bab ini, penjelasan selanjutnya ini adalah penjelasan tentang kewajiban bagi kita untuk menimbang ucapan-ucapan yang kita jumpai, yang kita dengarkan, yang kita baca dari siapapun dengan syariat. Kita timbang dengan syariat agar tidak mudah terpengaruh dengan gaya berbicara. Jadi pembahasan ini lebih mengarah kepada agar kita mewaspadai gaya berbicaranya seseorang yang bagus, yang pandai, keahlian dalam berkomunikasinya seseorang, atau dalam istilah sebagian menyebutnya dengan retorika dalam berbicara. Ya, kepandaian dan kepiawaian seseorang memilih kata-kata, diksi dan narasi sehingga enak banget terdengar. Jazakallahu khairan. Nah, ini yang dituju masalah seperti ini. Kalau kepandaian berbicara itu sesuai dengan dalil atau dalam rangka menjelaskan dalil sesuai dengan syariat, itu tentu diinginkan. Tapi akhirnya ketahuilah bahwa sekian banyak kalau tidak kita katakan seluruhnya kesesatan yang terjadi di luar sana yang masyarakat kita terjatuh dan tenggelam ke dalamnya karena terpengaruh, tertipu dengan gaya bicaranya seorang. Ya, mereka yang menyebarkan kesesatan itu betul-betul membekali diri mereka dengan gaya bicara yang baik, yang pandai, yang bagus, yang sangat enak terdengar, bahkan mungkin membuat menangis kalau kita mendengar. Pandai memilah-milah diksi dan kata kalimat sehingga sangat indah, dan yang disampaikan adalah kesesatan. Itu di antara metode orang yang menyesatkan orang lain. Nah, pembahasan kita malam hari ini mengarah ke sana, mengacu ke sana. Dan ini bagian dari prinsip dalam agama. Baik, kita baca terlebih dahulu matanya. Mana? Al-Qari. Ngerti? Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan
Kalau kita untung nggak ada harokat, kasih harokatnya. Fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum aw ahadun min al-ulama fa in asabta fihi atharan anhu fatamassak bihi ولا تجاوزه بشيء ولا تختر عليه شيئا وتسقط في النار. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata, perhatikan olehmu, semoga Allah merahmatimu, setiap yang kau dengar ucapannya di masamu, min ahli zamanika. Ya, Syekh atau Imam Al-Barbahari sudah sekian ratusan tahun jaraknya dengan kita, tapi beliau sudah menginginkan bahwa ucapan beliau ini bukan hanya di zaman beliau, sampai ke zaman kita. Ya, perhatikan kata beliau, setiap yang berbicara di zamanmu, masalah kita di zaman kita. Wala ta'jalanna, ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Kalau ada lafaz yang berbeda sampaikan ke saya, ya. Itu penting. Maka janganlah engkau ta'jalanna, terburu-buru untuk menerima. Wala tadkhulanna, dan jangan pula engkau langsung masuk, tenggelam, ikut dalam permasalahan tersebut. Hatta taf'al wa tanzur, ya, sampai engkau mempertanyakan dan memperhatikan hal takallama bih, apakah ada yang berbicara dalam masalah tersebut, ahadun, salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, atau salah satu dari para ulama. Perhatikan. Dan ternyata engkau dapatkan pada permasalahan tersebut asaran anhu, ada memang riwayat dari mereka di sini siapa? Para sahabat atau para ulama. Pada sedih, pegang teguh-teguh, pegang erat-erat. Wala tujawizul syai', dan jangan melebihi dengan itu, jangan meninggalkannya, jangan melampauinya. Wala takhtar alaih, dan jangan pula engkau memilih yang lainnya, ya, benar, sehingga engkau akan terjatuh ke dalam neraka. Jadi kalau sesuai dengan dalil, pegang kuat, kita terima, kita serap, kita serapi, kita pegang kuat. Kalau memang apa? Ada dalilnya. Baik, ini prinsip selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari untuk kita perhatikan bersama, teman-teman, dan sangat wajar ya beliau letakkan di awal kitab sebelum nanti masuk ke sekian banyak penjelasan tentang berbagai kesesatan. Karena berbagai kesesatan itu diantaranya menyebarnya, tersebarnya, semakin meluasnya karena disampaikan oleh orang-orang yang pandai berbicara. Kalian tahu Mu'tazilah itu salah satu ulamanya, tokohnya adalah salah seorang pakar bahasa yang pernah khutbah Jumat tidak ada huruf ra-nya. Dia pernah khutbah Jumat tanpa menyebut kata yang ada huruf ra-nya. Karena beliau itu nggak bisa menyebut ra. Ya, cadel. Tapi dia bisa. Saking ahlinya. Ya, memilih kata. Itu Mu'tazilah. Ya. Arya luar biasa. Orang Syiah. Wah, apalagi di zaman sekarang pemuda-pemudi banyak banget terkecoh dengan Syiah. Karena dengan quotes-nya ya, istilahnya ya. Ya. Nah, maka ini yang kita bahas. Dan kita perhatikan penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau, la tasta'jil bima tasma' minan nas, khususan inda ta'akhkhur zaman.
wa kasrati ma yatakallamu wa yufti wa yantasibu lil ilmi wal qawl, khususan lamma jaddat wasail al-i'lam. Sesuai Fauzan hafizahullah mempertegas, kata beliau hafizahullah, janganlah terburu-buru terhadap apa yang engkau dengarkan dari ucapan orang lain, khususnya di zaman akhir ini. Nah, sekarang zaman kita. Ya. Pada saat telah banyaknya orang-orang yang berbicara, berfatwa, lalu menyandarkan dirinya kepada ilmu dan perkataan-perkataan ilmu. Wah, sampai sekarang terlalu banyak. Berkata atas nama tafsir Al-Quran, yang membedakan antara rijal dan zakar. Itu mengatasnamakan tafsir. Khususnya orang menjadikan, apalagi ketika telah begitu masifnya wasailul i'lam, media sosial, internet, media sosial. Ini wasailul i'lam. Ini zaman kita betul nih. Ya, di zaman kita nih. Betapa mudahnya orang itu menyebarkan. Yang disebarkan itu dibumbui dengan gaya bicara, penyampaian kalimat yang begitu indahnya. Wasara kullu yahdu wa yatakallamu bismil ilmi wa bismid din. Dan semua menjadi berbicara atas nama ilmu, atas nama agama. Hatta ahli dhalal wal firaqid dhalati wal munharifah saru yatakallamuna bismid din al-an fil fadaiyat. Demikian juga mereka-mereka yang memang ahlinya dalam kesesatan, dalam perpecahan, dalam penyimpangan, orang-orang yang rusak, mereka juga berbicara atas nama agama di sekian banyak channel-channel, fadaiyat, channel-channel. Ini sesuatu pasal hafizahullah seakan-akan betul-betul tahu lapangan, ya, yang terjadi di lapangan. Qala hafizahullah fal hadar azimun jiddan, fal khataru azimun jiddan. Maka garis bawahi ucapan Syaikh Fauzan, al khataru azimun jiddan, sangat-sangat berbahaya. Ini Syaikh Fauzan yang berkata, bukan saya. Padahal beliau dengan tulisan beliau ini sudah di beberapa tahun yang lalu, bukan di masa sekarang, apalagi di masa kita. Kata Syaikh Fauzan, fal khataru azimun jiddan, bahayanya luar biasa masalah ini, bahayanya luar biasa. Fa'alaika ayyuhal muslim wa talibul ilmi bizat an tatasabbata wa la tasta'jil ma'a kulli ma tasma'. Maka wajib bagimu wahai setiap muslim, apalagi para pelajar yang udah belajar agama, antum kita semua nih, yang udah kenal ilmu, yang udah mulai taklim, ini dan itu, kita ini para pelajar berarti. Apalagi kita, kata beliau, ya, wajib untuk tatasabbata, untuk konfirmasi, untuk cek dan recheck, untuk memastikan, dan wajib pula tidak terburu-buru terhadap apapun yang kau dengarkan. Langsung membenarkan, langsung ditelan mentah-mentah, jangan. Alaika bitafaqquhi wa ma'rifati min alladhi atau man alladhi qala hadha, untuk mengklarifikasi atau memastikan dan mengetahui siapa yang berkata. Wa min aina ja'a hadzal fikr, dari mana datangnya pikiran atau pemahaman itu. Siapa mustanadatuhu, kemudian juga pastikan apa sandarannya. Wa adillatuhu min kitab wa sunnah, apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa aina ta'allama sahibu, kemudian mana orang yang berbicara. Lihat ya,
Secara proposal, tambah lagi pertanyaan. Wa amman akhadhal ilm, dari mana dia belajar? Lihat, ada berapa pertanyaan di sana? Coba tanda. Pertama, ma'rifatu man alladhi qala hadha, satu. Wa min aina jaa hadzal fikr? Dua. Summa ma hiya mustanadatu? Tiga. Wa adillatuhu min kitab wa sunnah, itu langkah tiga. Summa aina wa ta'allama sahibi, empat. Kemudian wa amman akhadha ilm, lima. Jadi Ustaz turun bertanya, nanyain 5 hal dulu. Lima dulu apa? Yang pertama pastikan dulu ya, pastikan dulu dari mana dia bisa memahami itu. Kemudian apa sandarannya? Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya apa? Kemudian di mana dia mempelajari itu? Kemudian di mana dia belajar? Ya, kalau yang pertama kepada siapa dia belajar, yang kedua aina ta'allama sahibu, ya di mana dia mengajarkannya, dia yang terakhir di mana dia mengambil ilmu itu, belajarnya di mana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita pertanyakan dulu. Wahai umur tahtaju ila tasabbutin, kata dia Allah, maka perkara-perkara ini butuh untuk dipastikan, khususan di hadzal zaman, apalagi di zaman ini. Wa kullu qa'ilin hatta walau kana fasihan wa balighan wa yashaqqaqu al-kalam wa ya'khudhu bil asma' la tadhkar bihi. Ya. Kata dia Allah Ta'ala, maka setiap orang yang berbicara, walaupun dia adalah orang yang fasih dalam berbicara, fasih itu bagus banget ngomongnya, balik itu mengenal banget omongannya. Fasih itu, kalau fasih itu terkait dengan kata-kata ya, kalau balik itu terkait dengan menyentuhnya, itu balik namanya. Walaupun dia fasih, walaupun dia balik, walaupun dia yashaqqaqul kalam itu begitu terlalu kekinian, bahasanya itu apa namanya? Apa? Iya, maksudnya kata-katanya itu kata-kata kekinian lah. Terlalu begitu ya. Berasma la taqtar bihi, ya. Dan mengenai pendengaran, ya masuk ke telinga, la taqtar bihi, janganlah engkau terperdaya hatta tara mada ma indahu min ilmi wal fiqh, sampai engkau mengetahui posisi dirinya atau bagaimana keadaannya dalam keilmuan dan dalam fikih terhadap agama ini. Warubbama yaqulu kalamu qalilan lakinahu faqih, karena bisa jadi ada orang yang bicaranya sedikit tapi dia faqih. Faqih itu apa? Orang yang dalam agamanya. Warubbama yaqulu kalamu katsir lakinahu jahil, dan bisa jadi ada orang yang omongannya banyak tapi dia jahil sebenarnya. Laisa indahu syai' min al-fiqh, enggak punya ilmu sama sekali, enggak punya fikih sama sekali. Bal indahu, lihat Syekh Al-Mawdud mengatakan bal indahu sihrul kalam, bahkan bisa jadi dia yang kayak gini nih, banyak omongnya tapi sedikit ilmu agamanya. Ini bisa jadi orang yang seperti ini punya kemampuan sihir dalam berbicara. Ya, sihir dalam berbicara. Ya teman-teman, barakallahu fikum, di sebagian orang itu menipu daya itu dengan ucapan, tidak dengan effort tenaga, tapi dengan omongan. Ya, hatta yaghurran nas, yang dengannya memperdaya manusia, orang lain. Wa yatadaharu bi annahu alimun, kemudian dia menampakkan dirinya bahwa dia seorang yang alim. Wa bi annahu fahimun, dia seorang yang fahim, sangat paham. Wa bi annahu mufakkirun, bahwa dia seorang yang ahli fikir, cendekiawan kali ya. Ya. Wa nawi dzalik, dan semisal itu, hatta yaghurran nas, yang dengannya manusia banyak terperdaya, wa yakhruju bihim anil haq,
yang banyak membuat manusia akibat orang tersebut meninggalkan kebenaran. Walaisal ibratu bikasratil kalam. Nah ini perhatikan garis bawahi. Betul. Bagus ini kalimat Rasulullah SAW. Walaisa al-ibratu bikasratil kalami wa syaqatihi. Bal ibratu bima fihi min al-ilmi wa ma fihi min at-ta'sil. Itu buku ucapan Rasulullah SAW. Kata beliau, bukanlah yang menjadi ukuran itu banyaknya omongan atau bagusnya pembicaraan. Ya, syak-syakah itu omongan yang apa ya? Bukan. Pembicaraan yang mempasih-pasihkan ucapan lah gitu. Menggunakan kata-kata asing gitu loh, yang kayak gitu-gitu loh. Apa istilahnya apa? Dialek. Suka menggunakan istilah-istilah asing gitu loh, kayak supaya jaga keren kalau omongan. Jargon? Ya seperti itulah. Susah ya kalau diwakilkan satu kata apa gitu ya. Ini buktinya saya nggak bisa bicara, nggak pandai berbicara. Baik, kata beliau, balik berarti, namun yang menjadi ukuran adalah bima fihi minal ilm. Apa ilmunya pada pembicaraan itu? Wa ma fihi, dan apa pula dasarnya? Ya. Nah ini bagus ucapan Syaikhul Fauzan. Kalau mau disebarkan kasih keterangan kitab Ithaful Qari halaman 86. Halaman beda-beda kayaknya. Halaman 37 ya. Dua. Yang ini saya 37, yang ini saya 86. Di situ? Waduh. Insyaallah. Oh ya. VIP. Qala hafizallah wa ribba kalamin qalil mu'assal yaqulu anfa' bi kathrati min kalamin kathir mushaqqaqin la tumsaku minhu fa'idatan illa qalil. Karena bisa jadi ada pembicaraan yang dia sedikit tapi ada dasarnya. Itu lebih bermanfaat daripada banyaknya omongan pembicaraan yang musyak. Ya tadi itu, yang memberat-beratkan diri dengan istilah-istilah asing gitu loh dalam bicaraan. La tumsaku minhu fa'idah, yang tidak ada padanya fa'idah kecuali sedikit. Qala Allah wa hadha wal waqi' fi zamanina. Sesungguhnya mengatakan inilah kenyataan di zaman kita. Yakthurul kalamu wa yaqillul ilmu. Banyaknya pembicaraan, omongan, kalam, tapi dikitnya ilmu. Yakthurul qurra, banyaknya pembaca Quran. Yaqillul fuqaha, sedikitnya ahli fikih. Wal fiqhu laysa huwa bikthratil kalam aw kasratil qira'ah. Yang namanya fikih, paham dalam agama bukan dengan banyaknya bicara atau bukan pula dengan banyaknya membaca. Jauh fil kalam, bukan pula dengan bagusnya dalam berbicara. Husnul ta'bir, bukan juga dengan bagusnya menjelaskan. Dia katakan ucapan penyair. Perhatikan ya syairnya ini. Yaqulu syair, salah seorang penyair berkata, fi zukhrif. Ini nggak tahu nih, mungkin salah cetakan ya di kitab saya. Yang ini benar. Fi zukhrifil qawli tazyinun lil batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Taqulu hadha mujadun nahyi tamdahu wa in tasha kunta za qai'u zanadiri. Bagus ini syairnya. Kata seorang penyair, fi zukhrufil qaul, ada yang namanya ucapan yang indah itu terdapat penaburan akan kebatilan, membuat indah akan kebatilan, dan membuat yang namanya kebenaran ya
menjadi sebaliknya dengan buruknya penjelasan. Takul, ya, engkau dengan mengatakan hadza mujajun nahi, ini adalah air murni dari seekor lebah, karena engkau memujinya. Wa intasa, dan engkau bisa mengatakan zaqul zanabil, ini muntahan serangga. Madu yang kalian minum, yang kita minum, itu kan kalau dengan kalimat yang indah, ini bisa dikatakan ini air liurnya madu yang murni. Tapi kalau dengan bahasa, padahal bagus, dengan bahasa untuk menjelekannya, ini muntahannya lebah ini. Kita nggak bahas itunya, kita nggak bahas substansinya ya, tapi pilihan diksinya gitu loh. Paham ya? Rasulullah Fauzan Habibullah Ta'ala berkata, perhatikan, in syi'ta tamdah al-asl, ketika dia ingin memuji madu, maka dia katakan mujajun nahli, ini adalah air murni dari seekor lebah. Ya kan? Pujian, kalimat, ya bagus gitu ya. Zaman tahu kota, dan bila dia ingin mencelanya, dia mengatakan hadza qaidi yadul mujaj, ini muntahnya. Ya, dia ganti dari kata mujaj dengan kai, kata muntahan. Ya, yadu, dan wabadul nahl taqul zanadur, dan dia ganti lebah tadi menjadi serangga. Lebah serangga sama kan? Betul nggak? Sama. Tapi serangga ini kan lebih, ya maksudnya bakal lebih jelek bahkan ya. Kalau lebah itu kan lebih bagus. Itu dia. Teman-teman, barakallahu fikum, pelajaran di sini adalah karena perkataan. Ini yang harus kita waspadai. Penyebar kesesatan itu punya metode ini, punya kalian ini. Ya, makanya nasihat para ulama, kalau kalian dapat di media sosial ada orang-orang jelas menyimpang, jangan mau coba tahu aja Ustaz. Jangan merasa cuma pengen tahu. Hati-hati. Di sini nih letak masalahnya di sini. Kepiawaian dalam berbicara, sebagian mereka itu jauh betul. Kecekik antum dengan kata-kata dia nanti. Ya. Pinternya ngomong, pinternya orasi, bagus bicaranya. Teman-teman barakallahu fikum, silakan tambahkan catatan dalam masalah ini. Ya, ada ayat yang menguatkannya. Al-Quran surat Al-An'am 112. Al-Quran Al-An'am 112. Di situ Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Al-An'am 112, Allah berfirman, demikianlah kami, kata Allah, telah menjadikan bagi setiap nabi itu ada musuh yang melawan menentang mereka dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan manusia, dan atau syaitan dari kalangan jin. Yang musuh-musuh para nabi ini, syaitan tadi kerjanya apa? Yuhibatu ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Saling kompak nih dalam rangka melawan nabi dan rasul. Caranya dengan zukhruful qaul, kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang apa? Memperdaya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ini adalah salah satu cara atau metode syaitan untuk merusak manusia. Itu yang harus kita waspadai. Ya. Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah, dia pernah berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nasu wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan asar salaf, penjelasan mereka, dalil-dalil yang mereka bawakan, walaupun orang-orang menolakmu. Dan hati-hatilah olehmu terhadap pikiran-pikiran orang, walaupun mereka memperindah dengan kalimat-kalimat, kata-kata. Maka teman-teman barakallahu fikum, ini
luar biasa. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan ini bahaya luar biasa. Ya. Apalagi yang dikatakan, nanti kita masuk di sana. Ya, nanti masuk. Beliau Hafizahullah berkata setelah itu, Babalil ya yaqlibul haqqa batilan wal batil haqqan bibalaghatihi. Ya, maka orang yang pandai dalam berbicara, ya, yang kata-katanya menyentuh, itu mereka bisa memutarbalikkan fakta yang benar menjadi batil, yang batil menjadi benar dengan kemampuannya. Fahdhar min hadha, maka waspadailah yang semisal ini. Walihada hadra Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewaspadai kita, ya, min fasihil lisan. Nabi mewaspadai kita, memperingatkan kita dari yang namanya orang-orang yang fasih dalam berbicara. Alladzi, lihat ya, alladzi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu bilisaniha. Sebagaimana seekor sapi yang bermain-main dengan lidahnya. Baik teman-teman, barakallahu fikum, ya. Terkait dengan masalah ini hadis ada di Sunan Abi Daud. Antum ada lihat di catatan kaki di bawah. Saya ingin menambahkan, jadi di Sunan Abi Daud itu, Sunan Abi Daud, ya, nomor 4352 dan seterusnya, sebelum dan setelahnya. Di Sunan Abi Daud, beliau, Imam Abu Daud, dalam sunannya itu, membuat bab khusus. Imam Abu Daud membuat bab khusus. Beliau memberi judul dengan Maja'a fil mutasaddaqi fil kalam. Bab permasalahan tentang orang-orang yang suka memberat-beratkan, memfasih-fasihkan ketika berbicara. Saking segitunya loh, dibuat oleh Imam Abu Daud bab tersendiri. Permasalahan khusus. Lalu beliau Imam Abu Daud bawakan beberapa riwayat dari Nabi SAW, peringatkan agar kita menjauhi berlebihan dalam berbicara, dalam memilah-milih kata dan kalimat, takalluh dalam berbicara. Takalluh dalam berbicara. Termasuk juga lebih suka menggunakan kata istilah-istilah asing. Itu di antara bentuk takalluh kata para ulama. Ya, di antara riwayat tersebut yang dibawakan Imam Daud di sana, laqad ra'aitu aw umirtu an atajawwaza fi qawli fa inna jawaz wa khair. Aku diperintahkan untuk sederhana dalam berbicara, sebab sederhana dalam berbicara itu adalah kebaikan, kata Nabi. Ngomong yang simpel-simpel aja. Gitu loh. Nggak usah terlalu intelek banget. Ini hadis loh. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sederhana dalam berbicara. Karena sederhana dalam berbicara itu kebaikan. Ya. Lalu beliau menyebut sanad hingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yubghidul baligh minar rijali alladhi yatakhallalu bilisanihi kama takhallala al-baqirah bilisaniha. Rasulullah SAW itu bersabda, Allah membenci orang yang berlebih-lebihan, memberat-beratkan diri dalam berbicara, sehingga dia seperti seekor sapi yang memain-mainkan lidahnya. Saya nggak tahu ya, Fikih mungkin lebih tahu. Sapi gimana sih? Suka memain-mainkan lidah gimana? Nah, gitulah. Beliau lah. Ahlinya ahli. Sapinya sapi. Di bawah ada riwayatnya ya, di catatan kaki. Di kitab saya ada catatan kakinya. Atau bisa tandain itu. Baik. Qala hafizallah hadara min hadha wa qala inna minal bayani la sihra. Nah, ini ingat hadisnya. Nabi SAW memperingatkan kita dalam masalah ini dan beliau bersabda, garis bawahi dan antum ingat hadis ini. Inna minal bayani la sihra. Sungguh dalam penjelasan itu ada sihir di situ. Jangan bayangin sihir cuma perdukunan. Orang bisa menjadikan sihir dengan pembicaraannya. Makanya dalam dunia pengadilan, pengacara itu bayarannya mahal. Betul nggak? Ayo, Siti Lumayan pengacara ini.
Ya, yang membuat salah menjadi benar. Itu Nabi sudah katakan ada sihir di situ. Dengan kata-kata dia dan kepiawaian dia memainkan kata dan kalimat, orang membenarkan akhirnya. Nerima akhir orangnya. Oh, itu dalam perusahaan penting banget itu ya. Hah? Hipnoterapi namanya. Oh, itu dia. Oh, itu. Oh, ya, terpengaruh ya dengan omongan. Nah, itu dia. Yani yasharu al-asma. Maksudnya kata beliau Allah menyihir pendengaran. Akhirnya orang mendengar, ya terpengaruh, memperhatikan. Ya. Kalau dalam dunia marketing penting banget ini ya. Maka teman-teman, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, cara untuk mengantisipasi hal ini inilah pembahasan kita. Inilah pembahasan kita. Pastikan ada dalilnya ada enggak ayat Al-Qur'annya, ada enggak hadisnya, ada enggak salafnya. Itu harus tegas dalam masalah seperti ini. Setiap ucapan-ucapan yang disandarkan kepada agama atau mengatasnamakan agama, berbicara dalam tafsir, dalam akidah, dalam fikih, dalam muamalah dan seterusnya. Lihat penjelasan ulama kita. Kata beliau selanjutnya, faqauluhu fanzur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalanna wala ta'khulanna fi syai'in minhu. Ini beliau menggunakan kata taukid ya. Kalau antum perhatikan yang ngerti bahasa Arab, menunjukkan ini betul-betul harus diperhatikan. Imam Al-Barbahari selanjutnya berkata, maka perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang berbicara, ya, yang kau dengar ucapan-ucapannya di zamanmu secara khusus. Ya, bukan orang terdahulu. Ya, di zamanmu yang hidup di zaman kita nih, yang karena kalau orang dulu itu kan terbaca nih, kalau terbaca kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, kita bisa menelaah. Tapi kalau orang yang berbicara langsung kayak saya nih ngomong langsung, kadang orang mudah terpengaruh gitu loh. Untuk menelaah itu kadang agak sungkan gitu loh. Ya, mudah sekali terpengaruh karena pembicaraan langsung. Makanya ditekankan orang yang ada di zamanmu. Fala ta'jalanna, jangan engkau terburu-buru. Beliau menggunakan taukid, nun taukid. Betul-betul jangan terburu-buru. La tadkhulanna, jangan pula betul-betul jangan pula masuk ke dalamnya, ikut-ikutan dalam masalah itu. Ya, sedikit pun dalam masalah itu. Antum mungkin ada selain antum punya teman yang terpengaruh tentang ISIS, ada ya? Itu karena terburu-buru. Ya, terburu-buru. Membenarkan, langsung membela. Di zaman ini beberapa waktu yang lalu, ya, diustadz oleh sebagian orang membenarkan Hamas. Bersumpah lagi demi Allah itu Hamas jihadnya syar'i. Ya Allah ya Rabb. Ini Hamas, kita bicara tentang Hamas, bukan kita berbicara tentang kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina. Tidak sama sekali mendiskredit perjuangan mereka, ya, pengorbanan mereka, ya, pembelaan diri mereka. Kita doakan semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Kita berbicara tentang Hamas secara khusus, bahwa Hamas ini adalah kelompok dari Ikhwanul Muslimin, bagian dari politiknya Ikhwanul Muslimin. Ya, banyak lah bahasanya. Di tempat lain saya bahas ini. Saya jelaskan ini. Yang jelas, sama sekali tidak syar'i. Itu Hamas. Tidak syar'i sama sekali itu Hamas. Jangan terpengaruh dengan pasukan dia yang baca Al-Quran ketika istirahat, gitu ya. Antum kalau perhatikan itu pasukannya, Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Tapi kalau pimpinannya, coba kita lihat, mana mencerminkan Islam? Coba, ada nggak? Pimpinan mereka mencerminkan keislaman? Nggak ada. Karena memang mereka tuh sebenarnya berdiri di atas politik. Panggung politik yang mereka kejar. Sebenarnya. Makanya kalau kita mau jujuran, rakyat Palestina, saudara-saudara kita di sana, tidak sepenuhnya setuju dengan Hamas. Ada di antara mereka justru dengan terang-terangan, mereka tak mendukung perjuangan Hamas. Sebenarnya. Ya, tapi banyaklah dikabur-kaburkan masalah. Baik, kita nggak bahas ke sana. Jadi jangan buru-buru. Intinya di situ. Qala hafizallahu taala, hadza min waqtil muallif. Ini di zaman atau di masa penulis Imam Al-Barbahari sekian ratus tahun lalu.
Wal mu'allifu yakadu yakunu mu'asiran lil Imam Ahmad, dan penulisnya Imam Al-Barbahari kata Shalih Fauzan hampir-hampir semasa dengan Imam Ahmad. Li'annahu, karena Imam Al-Barbahari ini min talamidihi adalah murid dari murid-muridnya Imam Ahmad. Beliau berkata, la ta'jal, jangan buru-buru fi qabuli kalami ahli zamanika, dalam menerima ucapan-ucapan orang-orang di zamanmu, hatta tatasabbata minhu, sampai engkau memastikan aina huwa min asli al-an. Sekarang bagaimana sekiranya, dia nih teman-teman, Shalih Fauzan mengatakan, menurut antum semua, kira-kira ini ucapan Imam Al-Barbahari ya di masa beliau. Sekarang kira-kira bagaimana kalau Imam Al-Barbahari hidup di zaman kita? Ya, tentu luar biasa, beliau akan memastikan semua ucapan-ucapan itu, bantah-bantah semua itu. Ya, kalau dulu sebagian asar mengatakan, ya ada yang mengatakan kalau ada seorang sahabat yang hidup di zaman kalian ini, mungkin dia akan selalu menutup telinga kecuali suara azan aja dia buka telinganya. Saking begitunya. Ya. Baik, qala hafizahullah taala, yaqul la tajal, dia yang berkata jangan terburu-buru dalam, sudah ini ya. Asral ahwa wa sujud. Bagaimana sekiranya kalau Imam Al-Barbahari hidup di zaman kita, di masa yang hawa nafsu, di masa yang kebodohan, di masa yang ya tercampur aduknya ilmu alim satu dengan yang lainnya, ya, hatta asbaha yamuju bil fitan wa syurul wal afkar, di masa yang seakan-akan ya bulih yang begitu banyaknya tercampur aduk dengan fitnah, kejelekan, keburukan dalam pemikiran dan pemahaman. Wal aduwul an, dan Shalih Fauzan mengatakan musuh al-an yuridu qalbad din ra'san al-aqibin, dan musuh di luar sana sekarang ini memang menginginkan untuk memutar balikkan agama ini, ya. Ra'san al-aqib, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Itu memang mereka inginkan, memutarbalikkan perkara. Yuriduna an nakuna tab'an lahu, mereka ingin agar kita mengikuti mereka. Ya, makanya teman-teman, ini saya ingatkan lagi ya. Hampir media sosial itu kan sangat memperhitungkan yang namanya followers. Kalau enggak followers ini, maka mungkin ditutup segala macam ya. Nah, itu metode sebenarnya untuk ini dibuat oleh musuh-musuh Islam. Konsep itu. Ya, maka orang-orang akhirnya berpacu itu bagaimana supaya banyak pengikut, mau ngapain juga gitu, mau rusak-rusak segala macam. Karena ketika banyak ini akhirnya membenarkan yang batil. Jadi konsep kerusakan itu sebenarnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, yuriduna, mereka ingin agar kita mengikuti mereka. Yafridu alaina afkarahu, mereka ya menjelaskan atau memaparkan kepada kita pikiran-pikiran mereka. Sudah ada. Ya. Wa yafridu alaina siyasatahu, ya, memaparkan kepada kita ya politikan mereka. Fa alaina an natasabbat fi hadzal amr, wajib kita untuk memastikan masalah seperti ini. Wa natawaqqafa an katsir min al-umur, dan hendaknya kita tawakuf. Tawakuf, apa artinya tawakuf? Diam, ya, dalam banyak masalah. Wa nuqil ala tafahumi kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, au nuqbil ya, au nuqbil ala tafahumi kalamillahi wa kalami rasulihi wa natafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla. Dan kita ya menghadap kepada pemahaman terhadap Al-Quran dan kalamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya kita tafakuh dalam agama Allah Azza wa Jalla. Baik, saya juga satu paragraf lagi ya teman-teman. Barakallahu fikum. Ya, qala hafizahullah taala, Fal-fiqhu fihi ismatun minal fitan. Nah, ini penting untuk kita semua perhatikan. Shalih Fauzan hafizahullah berkata, ya, fikih atau pemahaman belajar dalam agama ismatun minal fitan adalah
cara untuk kita berlindung dari fitnah, kerusakan-kerusakan seperti ini. Wal fiqhu wal faham, dan fikih yang diinginkan di sinilah pemahaman terhadap agama. Qad yakunul insanu katsiral hifdhi lakin laisa indahu faham. Karena bisa jadi ada orang yang banyak hafalannya tapi nggak punya pemahaman. Sampai halaman Al-Quran dia tahu, sampai posisi ayat dia hafal, di bawah, di atas, di kanan, di kiri dia tahu, dia hafal. Tapi pemahaman yang mengatakan bahwa asyura surat para penyanyi, para pemusik, pemahaman ngawur, hafalan apa seperti ini, ya. Maka dia menegaskan bukan tentang banyaknya hafalan, bila tidak punya pemahaman yang benar. Wa yakunu huwal ami sawa. Orang yang hafalannya banyak tapi nggak punya pemahaman yang benar, itu sama dengan orang awam. Kata beliau, baru bama yaqul ami ahsan minhu, bahkan bisa jadi orang awam lebih baik dari dia. Lihat Allah tawakaf, karena orang awam diam. Orang awam diam. Ya. Yang dipujalau orang awam tahu dia bodoh. Jahil. Sementara orang ini yang punya hafalan tadi nggak pernah menyadari dirinya tidak tahu. Laisatil mas'alah kathrat hifdzin. Ini juga bagus. Kata Syaikhul Fauzan, laisatil mas'alatu kathrat hifdzin atau kathrat kalamin. Bukanlah permasalahannya tentang banyaknya hafalan atau tentang banyaknya pembicaraan. Al-mas'alatu mas'alatu fiqh. Tapi permasalahan yang penting adalah tentang fikih dalam agama. Lihat, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Rubba muballighin aw'a min sami'in." Bisa jadi yang menyampaikan lebih paham dari dia yang mendengarkan. Faqad yahfazul insan yanqul wa yarwi. Karena bisa jadi ada orang yang hafal, menukil, meriwayatkan, lakin yakunu hunaka man huwa afqahu minhu. Tapi ternyata ada yang lebih paham dari dirinya. Rubba hamil fiqhin huwa ghairu faqih. Karena bisa jadi mereka yang membawa ilmu, dia fiqih, ya hafal-hafalan, tapi dia tidak faqih, tidak paham. Ya, huwa hadil wa hadilun wa naqilun lakinnahu laysa faqih. Dia bisa jadi yang membawa agama, menukil, tetapi dia tidak faqih. Wal fiqhu hibatun min Allah yu'tihi Allahu ma yasha'u min ibadihi. Karena yang namanya pemahaman terhadap agama itu pemberian dari Allah yang tidaklah Allah beri kecuali pada hamba-hamba pilihannya. Lakin idza istaghallaha wa nammaha intafa'a biha. Dan jika idza istaghallaha wa nammaha intafa'a biha, yang dia mendalaminya akan bermanfaat untuknya dengannya. Wa ahammalaha, dan apabila dia melantarkan maka dia akan tersesat. Qauluhu fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama bihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Maka pada ucapan beliau Imam Al-Barbahari, jangan terburu-buru, jangan masuk sampai engkau bertanya dan memperhatikan adakah salah seorang dari sahabat Nabi yang berbicara tentang itu. Maka ini adalah wasiat yang sangat agung, ya, tatkala engkau kagum terhadap seseorang, ucapan seseorang dalam masalah agama. Baik, terakhir sebagai penutup teman-teman untuk pertemuan malam hari ini, karena waktu membatasi, ini motivasi untuk kita semua. Saya sampaikan nasihat untuk kita semua. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, dan ini Imam Ahmad selalu saya hafal, dan saya selalu sampaikan kepada semua orang. Imam Ahmad itu berkata, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Ya, hati-hatilah. Jangan sampai engkau berbicara dalam sebuah permasalahan agama dan engkau tidak punya ulama sandaran, ya, untuk engkau jadikan sandaran terhadap masalah tersebut. Nggak ada ulama sebelumnya sama sekali yang berbicara dalam masalah itu. Ini ucapan Imam Ahmad dalam Syiar A'lamin Nubala. Ketika berbicara terkait agama, untuk kita berusaha memastikan adakah pendahulunya. Ini teman-teman, barakallahu fikum, ditujukan kepada kita semua, ya. Semua kita tanpa terkecuali. Ya, kita para penuntut ilmu, para ustadz-ustadz kita, syekh-syekh kita. Kadang ada yang menanggapi kalau ustadz favoritnya yang berbicara maka enggan atau enggak enak nanyain dalil. Bahkan ketika salah pun enggak mau meluruskan. Sekarang, ya, di zaman kita cukup banyak yang semangat berbicara agama, ceramah, berbagi faidah,
lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada salahnya, tidak ada pendahulunya. Ya, terlihat dan terdengar indah karena punya kefasihan, ya, kemampuan, retorika, gaya dalam berbicara. Ini berbahaya dan harus dipertahankan, ya, dan harus hindari. Dan untuk kita semua agar tidak bermudah-mudahan, ya, agar saling mengingatkan agar tidak terjatuh kepada dosa berbicara masalah agama tanpa ilmu, tanpa dasar. Perhatikan teman-teman, ini dosa besar. Mungkin kita selama ini berasumsi larangan berbicara sembarangan, ya, itu identik dengan berbohong, ghibah, gitu ya, berbicara yang mengandung dosa. Ya. Lebih besar dari itu semua teman-teman, berbicara dalam masalah agama yang nggak punya dasarnya. Lebih berbahaya dari ghibah, dari dusta kepada sesama, namimah. Ini lebih berbahaya. Maka teman-teman, barakallahu fikum, ya, hendaknya kita berusaha, ya, untuk senantiasa mengikuti jejak salaf. Kalau kita memang salaf, ya, yang namanya ahlus sunnah, salafiyun adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti jejak salaful ummah. Ya, begitu salaf, ya mereka begitu. Sampai gaya berbicara, gaya berpakaian, gaya bermuamalah, mengikuti salaf. Ya, namanya salafi. Baik. Dan ini saya sampai ke saya kemarin beberapa waktu yang lalu. Ada yang menjelaskan masalah agama tafsir. Tadi yang saya udah awal-awal kajian. Ya. Itu saya agak tersinggung sedikit. Karena ini maksa. Jadi ada narasi, ya, mengatakan bahwa ini saya tulis ini, ucapan itu yang saya ingat. Bahwa yang namanya pria itu hendaknya tidak boleh dalam hubungannya dengan wanita, ya. Ada yang mengatakan bahwa keseimbangan bagi pria, maka hendaknya, ya, si pria itu jangan berada di bawah wanita dalam beberapa masalah. Kalau enggak, maka itu rusak. Konsekuensinya itu enggak seimbang. Di antaranya adalah usia. Ya, usia itu pria enggak boleh di bawah wanita. Ya. Lalu si pembawa ini yang menyampaikan ini membawakan ucapan ulama lagi. Saya langsung mengatakan gini. Saya terus terang, ini terjadi dialog, ya. Saya gini. Anda tahu bagaimana Rasulullah SAW dengan istri beliau Khadijah? Terdiam dia. Tahu bagaimana Nabi dengan Khadijah? Tahu? Siapa yang lebih muda? Kalau seandainya konsep itu, walaupun ulama yang mengatakan, saya katakan, walaupun ulama yang mengatakan, kalau tidak seperti itu konsep itu, terhinakan seorang pria, maka nggak mungkin Allah menakdirkan Rasulullah seperti itu dan Khadijah. Nggak mungkin. Bisa dipahami? Ya. Jadi harus kita timbang. Jadi ini timbangan kita, saya bilang. Sudah selesai, nggak usah diperpanjang. Itu membicara kadang terpengaruh kepada psikologi lah segala macam. Ya. Kalau secara mutlak nggak bisa, tapi kalau terkait dengan individu tertentu ya barangkali. Itu kan individu tertentu. Ada orang yang mungkin dia nggak bisa seperti itu, ya itu urusan orang. Kalau sebuah konsep pemikiran nggak boleh, karena itu menyisihi syariat. Ini timbangan syariat kita. Baik, itu contoh, ya, contoh sederhana aja. Wallahu ta'ala alam bishawab, karena waktu membatasi, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Yang tersisa dari bab ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Gimana? Gimana? Waduh, apa? Maksudnya apa ya?
Ya, coba. Hmm. Salah. Oh, oh ya. Hmm. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, baik. Ya, mau apapun penyebutan masyarakat, ya tadi kita kembali ke penjelasan Saudara Fauzan. Al-ibrah yang menjadi tolak ukur Pak Dudung adalah sesuai dengan dalil atau tidak. Itu aja. Mau disebut agama akhir zaman, ya sudah terserahlah. Nggak apa-apa. Ya sesuai dengan dalil atau tidak, itu aja sih. Nggak usah, kata para ulama, la musyahhar fil istilah. Nggak usah mempeributkan masalah istilah sebenarnya. Nggak usah. Kita juga nggak korwat kita ini salafi al-sunnah, nggak juga. Karena yang paling penting hidup ini adalah menjalankan agama dengan baik, sesuai dengan dalil, selesai. Kita aja mau disebut Wahabi, ya serah. Masih apa lagi? Hah? Masih apa lagi di situ? KTB-yun, jangan sampai nanti ada KTB-yun. Terserah lah, kita nggak usah. Ya kalau antum mau tahu, antum perhatikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi itu luar biasa tadzalimi dari masa ke masa sejak beliau telah wafat sampai sekarang. Tapi tidak ada seorang ulama pun yang memberanikan diri menghabiskan waktunya membela beliau. Mana ada? Kalau pun membela beliau, ya selintas saja. Mengkhususkan mana ada? Karena kita ini beragama bukan masalah itu, bukan tentang penyebutan antara orang, enggak. Ya, jadi mau disebut apa, mau dihina juga, mau dikatain apa, nggak apa-apa. Yang penting jalan. Syekh Muhammad Jamil Zainul dulu dalam risalah beliau mengatakan, kalau kalian mengatakan kami ini Wahabi, dan Wahabi adalah orang-orang yang menggawakan tauhid, melarang syirik, mengikuti sunnah, melarang bidah, persaksikan oleh kalian, saya ini Wahabi. Malah begitu kan. Kalau memang Wahabi yang kalian inginkan seperti itu. Ya, jadi intinya nggak usah mempeributkan masalah. Terserah. Wallah alam. Itu Pak Dudung. Santai aja maju terus. Tapi kan itu juga pakai tongkat, jadi ya nggak bisa maju terus juga sembarangan. Ada lagi yang mau tanya mungkin, Pak Zan? Bagus pertanyaan beliau. Coba kata Allah, waktu membatasi. Pertanyaan beliau ini fakra atau paragraf setelahnya jawabannya. Jadi masalah kita ini hanya masalah agama. Kalau masalah dunia, antum mau ngomong sampai berbuih dan itu juga masalah. Kalau masalah dunia, butuh ilmu apa namanya, ilmu komunikasi ya, bakal dasar sarjananya ya. Silakan, nggak masalah. Ya, yang kalau masalah agama tidaklah terlalu secara mutlak. Tadi telah kita pertegas bahwa memperindah ucapan penjelasan itu bagus dibutuhkan bila sesuai dengan dalil. Yang jadi masalah adalah ketika bertentangan dengan dalil atau memutarbalikkan fakta atau membenarkan yang batil. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau masalah dunia nanti akan disinggung. Saya menegaskan. Kalau masalah dunia silakan berpandai-pandai berbicara, menjadi seorang pujangga yang pandai merangkai kata-kata. Jadi sales nih. Ada lagi nggak yang mau nanya? Mungkin di luar? Ya, Pak Firdaus. Baik.
Jangan lupa subrek juga sekalian. Sekarang ini hampir semua tuh lebih gampang kalau dia masih itu ya. Itu yang namanya kayak itu coba makanya kalau banyak orang yang dulu nggak percaya itu harus digampang. Nah sekarang ini ya itu sebagai ide ya kalau orang sini ya dan harusnya lebih gampang sekarang karena banyak orang yang sudah kayak misalnya Facebook di tergantung ini mudah sebenarnya mau sama belakang dengan diri aja kita mobil. Baik. Sebenarnya ya, sebenarnya gini Pak Firdaus, kita ini membahas bukan masalah media sosial. Sebenarnya tidak menyinggung masalah itu. Yang kita bahas tadi adalah gaya berbicara. Yang itu adalah permasalahan sudah ada sejak zaman Nabi. Terus yang Nabi telah ingatkan sejak zaman dulu, tadi kita bahas dalilnya, hadisnya. Jadi tentang gaya bicaranya sebenarnya. Nah, di zaman kita ini media sosial itu menjadi alat untuk menyebarkan pembicaraan dengan gaya yang bagus tadi gitu loh. Kaitannya ke situ, bukan masalah media sosialnya. Media sosial nggak kita bahas sebenarnya. Bukan alatnya, bukan alatnya. Yang kita bahas ini metode berbicaranya seseorang. Ya, dalam menjelaskan. Nah, kalau media sosial postingan tuh yang bagus-bagus, kadang yang dengan background suara-suara yang syahdu gitu ya, membuat menangis gitu ya. Nah, yang gitu tuh. Karena itu jatuhnya kepada metode dalam menjelaskan. Nah, itu yang kita bahas. Bukan masalah alatnya, medianya, bukan. Masalah metode menjelaskan. Karena sekali lagi ya, esensi pembahasan ini Pak Firdaus, esensi pembahasan ini adalah untuk kita ketahui sekian banyak penyimpangan di luar sana itu terjatuhnya masyarakat ke sana karena terpengaruh oleh gaya penjelasan orang-orang yang rusak. Itu sih pembahasan kita, ditekankan itu. Harus kita hati-hati. Banyak di luar sana yang digandrungi oleh masyarakat kita, yang ustadz kita yang jarang bercanda, mana disukai masyarakat? Betul nggak? Karena kurang garing katanya. Gak serius katanya. Masyarakat nggak suka. Mereka dengan gaya berbicaranya perusak itu. Begitu selera masyarakat yang betul. Itu begitu gaya penyampaian yang kita bahas. Dan itu ini prinsip untuk kita yang tahu dan belajar ini, untuk kita jangan mudah terpengaruh seperti masyarakat umum pada umumnya. Kita sampaikan, harus kita timbang dengan syariat. Gaya berbicara, bercanda, bagus boleh. Kalau ada dalilnya, silakan, tidak masalah. Tapi kebanyakannya tidak. Mereka gunakan kepiawaian berbicara itu untuk menyebarkan kerusakan. Iya. Mereka gunakan kepiawaian berbicara dengan kajian, dengan apa istilahnya debat, ya forum debat, apa lagi podcast kalau zaman sekarang ya di media-media itu masuk mereka dengan gaya berbicara. Memang menunjukkan gaya berbicara yang bagus. Kayak sekarang ini ada orang yang dianggap profesor lah segala macam, pandai banget kalau ngomong, selalu menjelek-jelekkan orang lain, ada kan? Gitu ya? Kan bagus banget itu ngomongnya. Bagus banget, seakan-akan ilmiah banget. Gaya berbicara itu bagus kalau ada dalilnya, menjelaskan kebenaran, dibuatkan oleh dalil, bagus, ada warnanya, mantap. Tapi kalau untuk menyebarkan kerusakan, nah ini nih yang harus kita waspadai. Itu peringatan. Nah ini masalah bukan masalah sepele, prinsip agama. Disediakan dalam kitab Sunnah karena prinsip. Sebelum kita bahas penyimpangan nanti lebih jauh, lebih lanjut, kita tahu dulu nih asal penyimpangan itu diantaranya ini nih. Gitu Pak Firdaus. Jadi bukan masalah medianya. Atau mau punya IG segala macam,
Ya, nggak masalah. Akun antum apa sih? Ya. Nanti pautan gitu. Allah, ada lagi mungkin? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Dan ini pertemuan terakhir ya, karena kita akan Idul Kurban. Untuk malam Jumat mungkin kita libur, karena itu adalah malam Adha. Malam Ahad pekan depan mungkin juga libur. Tasrik ya, tapi nggak tahu panitia mungkin ngajak makan-makan barangkali. Mana ketuanya? Itu ketuanya itu. Itu nama saya itu ketuanya. Ya nggak tahu. Mudah-mudahan semoga Allah beri kemudahan ya untuk kita nikmati bersama kalau ada. Tapi saya nggak menjanjikan ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.